Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita kami pada pagi hari ini, yaitu cerita inspiratif. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Semoga baik-baik saja dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sebelumnya perkenalkan moderator kali ini. Perkenalkan, nama saya Raffi. Saya dari kelas 9. Dan pada pagi hari ini saya akan mengundang narasumber, yaitu Bapak Muhammad Soleh. Kepada Bapak Muhammad Soleh saya persilahkan. Selamat pagi Pak Soleh. Selamat pagi. Sebelumnya gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Pak, Bapak ini adalah seorang guru PPKN di Sekolah Indonesia Kampus ya Pak? Ya betul. Oke, bolehkah Pak saya ingin menanyakan nih Pak, cerita inspiratif Bapak sebagai guru PPKN di Sekolah Indonesia Bangkok? Ya terima kasih. Jadi sebenarnya harus kita luruskan dulu apa itu pendidikan kewarganegaraan, beda pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kewargaan negara. Sebenarnya yang benar adalah pendidikan kewargaan negara. Pendidikan kewargaan negara itu bagaimana menciptakan warga negara yang baik, good citizenship. Tetapi kalau pendidikan kewarganegaraan itu cuma membedakan kewarganegaraan asing Indonesia itu saja. Oh, kita mulai di pertanyaan nomor 1 nih Bapak. Iya. Apa yang membuat Bapak menyukai pendidikan kewarganegaraan Indonesia? Ya, awalnya saya salah jurusan. Awalnya ketika kuliah mengambil jurusan yang lain, tapi ternyata yang dapat jurusan PPKN, tapi nggak jadi masalah untuk saya karena walau bagaimanapun apapun yang kita berikan kepada bangsa itulah yang terbaik untuk bangsa ini. Kita punya tanggung jawab yang besar terhadap bangsa ini. Tanggung jawab itu bukan hanya sebagai guru sebenarnya, tapi juga dari profesi-profesi yang lainnya. Nah, saya mengambil jalan untuk menjadi guru, terutama guru PPKN, guru pendidikan kewargaan negara. Ini adalah suatu panggilan ya, suatu panggilan dari saya, dari diri kita semua, bahwa memang kita punya tanggung jawab gitu terhadap negara ini. Berarti Bapak awalnya salah masuk jurusan ya Pak? Ya, tapi lama kelamaan ya itulah, kadang-kadang orang awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa. Dengan terbiasa akan tumbuh yang disebut dengan rasa memiliki sense of belonging, dan terakhir akan rasa memiliki tanggung jawab, sense of responsibility. Oke Pak, sangat menarik sekali jawabannya Pak. Tepuk tangan dong. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menjaga semangat dan motivasi dalam mengajar mata pelajaran PPKN? Ya, dalam menjaga semangat, saya pikir karena kita sebagai guru, sebagai pendidik punya tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Itulah yang untuk menjaga semangat itu, karena kita punya tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Apalagi tahun 2045 Indonesia Emas. Nah, ini tanggung jawab kita sendiri, tanggung jawab generasi terutama yang sekarang ini. Mungkin kalian nanti 30 tahun, nggak sampai 30 tahun ya, tidak sampai 30 tahun lagi kita sudah masuk ke Indonesia Emas. Mungkin saya nanti kakek-kakek, jadi kayak kakek, insya Allah kalau ada umur. Tepuk tangan dong, jawabannya sangat menarik sekali. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Bagaimana Bapak mengatasi tantangan yang muncul nih Pak dalam mengajar PPKN dan menjadi tetap konsisten menjadi guru nih? Tantangan yang muncul ya yang paling berat untuk kita
media massa itu lebih apa ya, lebih cepat, lebih dominan dibandingkan dengan contoh dalam bidang hukum, pengadilan yang ada di pengadilan yang kita saksikan sendiri ya, sehingga apa yang namanya suzon kalau dalam bahasa agama itu lebih tinggi, lebih dominan dibandingkan dengan berita-berita yang aktual. Berarti sekarang juga bahkan banyak banget yang berita-berita hoax tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kita selaku anak muda juga harus berhati-hati dalam membaca sebuah berita, tidak langsung harus percaya. Ya, Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa nih yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi seorang guru dalam bidang teknologi komputer dan robotik Pak? nah kalau yang itu namanya minat. Saya tidak berbakat, tapi minat. Nah, oleh karena itu ya kalian juga sebagai generasi ada minat dan ada bakat ya. Walaupun bakatnya itu tidak ada, nggak pernah kan saya belajar itu teknologi PPKN itu paling juga tentang Garuda, itu tentang Pancasila, tentang hukum, tentang politik. Tapi dengan minat tersebut kita punya apa ya, punya keinginan untuk mendalami, akhirnya bisa bilang begitu. Jadi diawali dengan minat, semua akan bisa. Insya Allah akan bisa. Oke ini Pak, tidak terasa sudah pertanyaan terakhir. Terima kasih. Apa saran Bapak nih sebagai guru IT atau robotik bagi siswa yang ingin mengejar karir di bidang IT atau robotik? Saran nih apa itu? Saran Bapak sebagai guru IT atau robotik? Kalau sebagai guru IT atau robotik, ini semakin lama semakin apa ya, semakin kompleks ya. Dulu tahun 1980-an kita tidak mengenal yang namanya komputer, internet, dan baru beberapa tahun 90 sudah mulai, tahun 2000-an dengan cepat sekali ya percepatan. Kalau ada revolusi industri dari pertanian sebelumnya, terus industri ke IT, sekarang sangat cepat sekali. Nah ini mau tidak mau di segala bidang kita harus mempersiapkan, terutama melek IT ini. Saya boleh nambah pertanyaan itu Pak, Ya. dari diri saya sendiri nih Pak. Nah, Apa nih yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi seorang guru? tertarik seorang guru, yaitu tadi saya sudah katakan, karena memang ini adalah tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab secara keilmuan, tapi tanggung jawab secara moral ya. Beda antara pengajaran dengan pendidikan. Kalau mengajar itu ya kita kasih bukunya, pelajaran sekian sampai sekian, dikerjakan soalnya udah cukup selesai, yang penting nilainya bagus. Tapi kalau pendidikan tidak seperti itu. Pendidikan bukan hanya membelajarkan secara kognitif, tapi afektif. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan tersebut. Sehingga saya lebih tertarik sebagai guru. Terima kasih jawabannya. Jadi semua ini adalah tergantung dengan minat ya Pak ya? Ya, Minat dan bakat. Tadi Pak Soleh juga ternyata, wah saya nggak expect bakal jawabannya adalah salah jurusan. Wah terima kasih sekali nih Pak sudah datang ke acara. ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, sekian dari saya dan narasumber yang sangat inspiratif sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.